Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa amma ba'd. Segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabatnya, serta orang-orang yang selalu mengikuti sunnahnya hingga akhir zaman. Para pemirsa yang semoga dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, Al-Imam At-Tabrani meriwayatkan pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah ada seorang munafik yang selalu menyakiti orang-orang mukmin. Oleh karena itu berkatalah salah satu di antara mereka, marilah kita beristighasah bersama-sama kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terhadap tindakan buruk yang dilakukan orang munafik ini. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya tidak boleh beristighasah kepadaku. Beristighasah itu hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala semata. Ketika Islam sudah kuat, ada sekelompok orang kafir yang berpikiran untuk masuk ke dalam Islam secara zahir, tetapi tetap di atas kekafiran di dalam batinnya. Yang mereka ini disebut dengan kaum munafikin. Dan seringkali muncul dari mereka ucapan-ucapan dan perbuatan-perbuatan yang menyesakkan kaum muslimin. Di antaranya adalah apa yang terjadi dari orang ini, yakni Abdullah bin Ubay. Sampai sebagian sahabat meminta kepada Nabi SAW untuk menghentikan dan menegurnya. Sebenarnya Rasulullah SAW mampu melakukan hal tersebut. Tetapi ketika lafaz atau ucapan yang digunakan saat meminta kepada beliau sallallahu alaihi wasallam mengandung adab jelek terhadap Allah Subhanahu wa taala atau tidak pantas diucapkan, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingkarinya sebagai pelajaran kepada para sahabat dan menutup jalan-jalan kesyirikan serta untuk menjaga kemurnian tauhid. Maka para pemirsa yang semoga dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, di dalam hadis ini ada beberapa faedah yang bisa kita ambil. Yang pertama, bahwasanya tidak boleh beristighasah kepada Nabi SAW lebih-lebih kepada selainnya. Kemudian yang kedua, bimbingan untuk menggunakan lafaz-lafaz yang baik dan penjagaan terhadap kemurnian tauhid. Kemudian yang ketiga, menutup jalan-jalan yang mengantarkan kepada kesyirikan. Kemudian yang keempat, disyariatkan untuk bersabar menghadapi gangguan dalam menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang terakhir, celaan terhadap kemunafikan dan larangan mengganggu kaum mukminin karena hal itu termasuk perbuatan orang-orang munafik. Hadza wallahu ta'ala a'lam. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.